menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Mana sih ini orang? Otak didengkul. Paham gak lu? Punya otak gak? Bolon sia mah aing keul kajel manukos kieu mah. Ini masih aja ada orang yang coba untuk melaporkan, diduga menyalahgunakan wewenang. Bener-bener ya, orang baik kayak Pak KDM. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya ada video kumpulan dari netizen ya. Netizen ini menanggapi dan merespon orang-orang yang nyinyir kepada KDM ya. Seperti apa videonya? Mari kita tonton bersama. Let's go. Menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Jadi dari mana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Lu lah yang segala pakai fasilitas negara itu, ya lu lah, bukan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi malah nombok, tahu nggak? Yang harusnya ditanggung oleh negara itu malah ditanggung oleh dia sendiri pakai uang pribadi. Coba bayangin ya, 150 juta itu uang apa? Uang seragam dinas Deddy Mulyadi itu. Deddy Mulyadi coret, nggak mau dia ada uang dinas 150 juta, nggak mau, pakai uang pribadi, jahit baju sendiri. Mobil dinas juga Deddy Mulyadi nggak mau. Dia malah pakai mobil sendiri. Harusnya kan mobil dinas itu ditanggung oleh negara gitu. Itu kayak gitu, bukannya Deddy Mulyadi itu nombokin negara. Paham gak lu? Punya otak gak? Bolon sia mah aing keul kajel manukos kieu mah. Deddy Mulyadi itu malah nombok untuk negara. Kerja sama medianya per bulan itu 50 miliar. Ditombokin sama Deddy Mulyadi 47 miliar. Jadi yang pakai uang negara cuma 3 miliar. 47 miliar tuh pakai uang pribadi Deddy Mulyadi yang hasil ngonten. Deddy Mulyadi ngonten juga nggak memanfaatkan fasilitas negara, bukan. Dia ngonten itu udah dari dulu, sebelum jadi pejabat juga Deddy Mulyadi udah ngonten, cuman dulu nggak seviral sekarang kayak gitu. Blon siapa? Aing. Ini orang asal ngebacot aja. Kesel aku. Deddy Mulyadi banyak nombok untuk negara. Kok malah dibilang katanya memanfaatkan fasilitas negara. Gimana sih ini orang? Otak didengkul. Itu padahal dia sendiri yang segala pakai fasilitas negara, sampai uang belanja untuk belanja sopek bininya aja lu pakai uang negara. Jalan. Sebentar. Ngulangin ini nih. Gemes banget ini orang. Kok malah dibilang katanya memanfaatkan fasilitas negara. Gimana sih ini orang? Otak didengkul. Itu padahal dia sendiri yang segala pakai fasilitas negara, sampai uang belanja untuk belanja sopek bininya aja lu pakai uang negara. Jalan-jalan pakai uang negara kayak Ridwan Kamil itu segala ditanggung oleh negara. Kalau Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi nggak kayak Ridwan Kamil. Jalan-jalan ke luar negeri, mana pernah Deddy Mulyadi jalan-jalan ke luar negeri pakai uang negara? Ke luar negeri aja nggak pernah Deddy Mulyadi. Uang negara, enak aja Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi katanya. Justru uang pribadi dipakai untuk kepentingan negara. Deddy Mulyadi itu malah seperti itu, kebaliknya. Paham nggak lu? Lu bilang Deddy Mulyadi memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Itu lu kayak gitu, bukan Deddy Mulyadi yang kayak gitu. Songong ini orang. Tangkurak siak ya. Sia gitu, gawenan naon. Emang lu udah kerja apa? Coba bisa ngomentarin Deddy Mulyadi kayak gitu. Emang lu udah pernah berbuat baik apa gitu untuk negara, untuk pemerintah gitu? Emang lu udah kerja apa? Ini siapa sih bapak ini? Aku nggak tahu. Yang jelas aku mah nggak suka sama bacotnya kayak gitu aja. Enak aja ngomong kok, asal ceplak aja lu. Ini orang yang nggak tahu sepak terjang Deddy Mulyadi dari dulu, pasti percaya sama moncongnya orang ini. Ini moncong sampah kayak gitu tuh. Sebelah. Saya senang. Saya menonton, saya sudah mengeluarkan surat edaran juga, sudah diedarkan semua. Saya menyetujui program Pak KDM. Ya, anak-anak kita berdisiplin. What? Jadi udah jam segitu ya udah harus sudah. Aduh, bapak teh kalau masuk kelas jam 6 pagi saya harus berangkat jam berapa? Jam 5 subuh. Sedangkan saya tuh kalau berangkat Pak, lewatin jalanan yang sepi, lewat sawah-sawah yang gak ada lampunya. Ya secara saya janda Pak, nanti ada yang culik. Mending kalau yang culiknya berondong atau duda. Bapak mah. Kecuali nih bapak sediain tuh fasilitas jemputan buat anak sekolah. Nanti kan saya bisa ikut jemputan anak sekolah, biar saya nggak takut dibegal loh Pak. Boleh-boleh aja Pak kebijakan Bapak masuk kelas jam 6 pagi, tapi coba Bapak pikirkan juga nasib kami para guru yang harus melewati antar kecamatan, antar desa, yang jalannya sepi. Jam 5 tuh masih sepi loh Pak. Nanti kalau kita dibegal gimana? Kecuali kalau ada jemputan kan kita lebih aman, keselamatan kita ya Pak ya. Makasih Pak Deddy kebijakannya. Kalian sudah dengar kalau ada orang-orang yang menolak surat edaran Gubernur Jawa Barat yang membatasi jam malam untuk anak-anak sekolah atau anak-anak di bawah umur lah ya. Mereka mengatasnamakan dirinya itu forum orang tua siswa, dan ketuanya itu kalau nggak salah ya Dwi Subawanto. Dan setahu saya yang saya baca alasannya itu katanya
daripada membatasi harusnya memperpanjang katanya. Dan memfasilitasi gitu untuk anak-anak supaya senang beraktivitas lah intinya gitu, mengadakan seperti sanggar kesenian atau lapangan olahraga gitulah, sarana olahraga gitu katanya. Yang lucu sih menurut saya kalau mau olahraga ya kan bisa dilakukan siang hari. Dan kalau menurut saya soal kesenian nggak tahu ya, saya belum pernah melihat gitu anak-anak muda sekarang keseniannya apa gitu, nggak tahu, nggak ada. Kalau olahraga ya banyak. Di sini banyak yang sukanya tuh futsal. Kalau di sini ada juga lapangan sewa buat disewa. Memang suka jarang malam hari, sukanya sore atau siang hari. Memang ada pernah suka malam hari futsal, tapi nggak sering juga. Dan nggak harus malam hari sih, kalau olahraga itu bagusnya kan pagi malahan. Siang, bagus siang tuh olahraga. Jadi alasannya menurut saya kurang pas sih. Iya mending gitu kalau anak-anak keluar itu buat olahraga gitu di malam hari. Tapi kalau buat tawuran, emang ada yang bisa menjamin gitu. Kalau anak-anak keluar malam itu memang buat olahraga atau membuat kesenian gitu atau apa, kan kita nggak tahu kan. Menurut saya bagus kok dibatasi. Lagian ngapain anak-anak malam-malam bawa bergadang? Ini forum orang tua siswa ini anak-anaknya suka bergadang atau gimana? Ya kalau soal sanggar kayak itu saya setuju. Buatlah lapangan buat olahraga supaya anak-anak muda ini senang beraktivitas. Ya boleh, buka taman boleh di siang hari. Tapi jangan di malam hari 24 jam lah. Kalau saya dulu kalau ada taman buka 24 jam bukannya buat olahraga atau apa ya, di pikiran saya tahu sendirilah, pernah muda mungkin kan. Siap-siap guys, kedepannya pelajar di Jawa Barat bakal masuk jam 6 pagi, tapi Sabtu Minggu libur. Pas pertama kali dengar beritanya, gue langsung mikir lah, bukannya dari dulu emang Sabtu libur ya? Soalnya dulu gue sekolah di salah satu SMA negeri Bandung dan Sabtunya libur. Tapi masuknya nggak sejam 6 itu sih, masih jam 7 lah. Kebijakan masuk sekolah jam 6 pagi ini menimbulkan banyak pertanyaan di beberapa orang, dan gue pribadi pun jujur iya mempertanyakan. Karena dari dulu tuh gue mikir jam 7 pun untuk masuk sekolah itu udah kepagian. Karena udah banyak jurnal internasional yang meneliti soal jam masuk sekolah anak. Hasilnya, anak yang masuk sekolah jam 8 ke atas itu mempunyai catatan akademik yang lebih bagus dan kesehatan mental yang lebih oke dibandingkan anak yang masuk jam 8 ke bawah. Karena mereka yang masuk lebih pagi ini mengalami gejala kurang tidur, kecapean, sehingga tidak mampu menyerap ilmu dengan baik. Itulah kenapa negara-negara yang pendidikannya bagus itu masuknya agak siang gitu, kayak Aussie jam 8.30, Jepang jam 8, Finland jam 8. Lagi pula, jika pelajar harus masuk jam 6, berarti guru harus prepare jam berapa di sekolah, jam 5. Seorang tua murid harus bangunin anaknya dari jam berapa, jam 4. Lagi kalau ada murid yang sekolahnya jauh dari rumah. Kan sekarang udah nggak boleh bawa motor, apakah transumnya ada sepagi itu? Takutnya mereka harus jalan jauh, terus nyampe di sekolah capek, ketiduran, gak menyerap informasi, terus masuk barak. Kalau misalkan kemarin siswa nakal itu dimasukin ke barak militer, hari ini siswa harus masuk sekolah di jam 6 pagi. Artinya kalau misalkan biasanya kita masuk jam 6.30 sampai kurang lebih 7.30, ketika masuk jam 6 pagi kita harus bisa menyisakan waktu 1 jam sebelumnya atau bahkan 2 jam bagi jarak yang lebih jauh untuk bisa menempuh sampai ke sekolah dan juga belajar. Dimana kita semua tahu kalau misalkan belajar di yang terlalu pagi, jam 6 pagi kayak buat anak-anak pasti kayak otak, daya pikirnya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Lalu kenapa bisa ada yang mencetus gitu kan untuk siswa masuk sekolah jam 6 pagi? Apakah ini sebuah tindakan kepedulian terhadap pendidikan dan juga anak-anak, atau justru sebaliknya? Kalau misalnya kita bandingin dengan negara-negara yang ada di Eropa yang bisa dibilang sih pendidikan mereka jauh banget lebih baik dari negara kita, itu rata-rata anak-anak atau siswa-siswa masuk sekolah justru lebih siang daripada yang hari ini diterapkan di negara kita. Di Swedia, sekolah-sekolah mulainya jam 8 pagi. Di Finlandia, sekolah-sekolah mulainya jam 8.15. Di Belanda, Prancis jam 8.30. Di Amerika Serikat untuk SMP jam 8, untuk SMA jam 8.30. Banyak sudah penelitian yang kemudian membuktikan kepada kita bersama bahwa masuk sekolah terlalu pagi itu tidak baik untuk anak-anak. Tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tapi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka dan juga pendidikan atau prestasi akademik mereka di sekolah. Salah seorang profesor psikolog Fordham University di New York, Tiffany Yip, itu menyatakan bahwasanya ia menemukan banyak sekali analisa dari penelitian-penelitiannya tentang better masuk sekolah pagi atau lebih siang. Dan menurut American Academy of Pediatrics itu menemukan bahwasanya masuk sekolah terlalu pagi itu terlalu dini untuk remaja yang berpengaruh pada mental dan juga risiko kesehatan mereka. Sederhananya sih kayak yang tadi gue bilang, otak, daya pikir itu masih belum bisa berfungsi dengan baik untuk menerima pelajaran yang kayak di sekolah hari Indonesia tuh mata pelajarannya sangat banyak banget. Dugaan-dugaan tersebut kemudian muncul dari sebuah penelitian yang kemudian melibatkan 197 siswa dengan umur 14 sampai dengan 17 tahun yang kemudian menemukan sebuah hasil, ditemukan anak yang mulai sekolah setelah jam 8.30 pagi itu gejala depresinya jauh lebih rendah daripada anak-anak yang sekolahnya sebelum jam itu, atau bisa dibilang ya terlalu pagi. Hanya itu aja teman-teman, tapi juga para peneliti menemukan bahwa setelah terjadi perubahan jam mulai dari sekolah pada kisaran pukul jam 10, itu tingkat ketidakhadiran karena sakit dan lain sebagainya siswa
siswa berusia 13 sampai dengan 16 tahun itu jauh lebih berkurang dan prestasi akademik mereka jauh lebih meningkat. Menemukan bahwa perkembangan siswa atau anak itu jauh lebih baik daripada yang masuknya lebih pagi. Jujur ya, waktu pertama kali dengar kabar masuk sekolah jam 6.30, aku sempat mikir, waduh, kira-kira ribet gak ya ngaturnya? Bukan karena aku nggak biasa bangun pagi, aku mah udah biasa dari subuh udah mulai aktivitas. Tapi yang aku pikirin itu anak-anak, karena nggak semua anak bisa cepat adaptasi. Tapi setelah aku baca komentar ibu-ibu, banyak yang setuju. Mereka bilang kami biasa bangun jam 4, nggak masalah. Dari situ aku sadar, mungkin bukan masalah jam masuknya, tapi soal kesiapan dan kebiasaan kita sebagai orang tua. Mungkin ini saatnya kita evaluasi. Apakah kita sudah ngajarin anak-anak bangun pagi dengan nyaman, bukan dengan marah-marah? Apakah kita udah mulai hari dengan tahajud, subuh berjamaah, atau malah masih suka molor? Jadi, kalaupun kebijakan ini jalan terus, ya kita sambut, karena ini bisa jadi jalan kita untuk lebih tertib, lebih berkah paginya, dan lebih sehat mental juga buat anak-anak kalau mereka diajari bangun pagi tanpa stres. Enggak, jadi begini, di tahun ajaran baru pemerintah Provinsi Jawa Barat 1 SD, SMP, SMA itu jam sekolahnya sama 6.30, harinya sampai hari Jumat. Kalau jam 6.30 maka orang tua itu bisa bareng bersama anaknya pergi ke sekolah. Jadi nganter dulu ke sekolah anaknya, setelah itu pergi ke kantor. Itu kan efektif ya. Ini kan bagian bagaimana menata pendidikan kita agar lebih baik. Dan saya lihat juga sekarang eskalasi anak-anak sudah mulai sangat berubah. Terus terang saya kecewa deh sama Kang Deddy Mulyadi. Masa barak militer buat anak-anak bermasalah kok malah dihentikan? Baru juga anak-anak itu mulai kenal disiplin kan? Gara-gara KPA itu yang larang katanya nggak punya dasar pedagogis, katanya bisa trauma. Lah yang bikin trauma itu justru kalau mereka dibiarkan bebas tanpa arah. Kang Deddy jangan di stop Kang, lanjut aja Kang. Coba pikirkan deh, anak-anak yang biasa nyontek, ngelem, nyuri motor, apa hanya disuruh refleksi? Masa iya semua diselesaikan pakai konseling dan pelukan? Psikologi anak itu bukan berarti semua harus lembek. Kang Deddy, gubernurku yang tercinta, perjuangan itu wajar selalu ditentang. Kalau berhenti hanya karena kritik, artinya kita lebih takut pada komentar daripada masa depan anak-anak. Profesor Dr. Wasyahudin aja yang ahli pendidikan, seorang peneliti yang produktif, yang banyak menulis jurnal-jurnal pendidikan pun sangat mendukung pendidikan ala barak militer. Ini dia videonya nih. Jadi membahaskan dalam artian pendidikan melalui kegiatan yang dibangun kerjasama antara Kang Deddy Mulyadi dengan pihak-pihak terkait adalah sungguh sangat bijaksana, dan mudah-mudahan ke depan akan membangun pemuda-pemuda Indonesia kuat yang bisa membawa Indonesia 2045 menjadi Indonesia emas. Nah, Prof. Wasyahudin beliau paham pendidikan barak itu bisa menjadi alternatif untuk mengubah perilaku dan melatih kedisiplinan. Tolong Kang, jangan dibiarkan anak-anak kita hanya tunggu jadi korban diskusi. Bangun baraknya lagi ya, karena hidup itu keras dan anak-anak harus dilatih untuk kuat, bukan hanya disuruh duduk manis dan merenung. Kang Deddy Mulyadi kalau kalian setuju barak militer harus kembali, karena pendidikan sejati bukan yang nyaman, tapi yang membentuk karakter tahan banting. Satu lagi line up, orang-orang yang mencoba menjadi oposisi KDM di saat-saat semua oposisi pada tumbang. Dia ini kabur. Ya kalau dia mau mikirnya mau jadi pahlawan sih, pahlawan kesiangan ya. Pahlawan ya, cuman udah jelas teman-teman pada tumbang gitu ya. Udahlah, ngelawak aja, lu lucu loh. Masa lu nggak pernah ngambil pelajaran sih? Mau di negara mana, Indonesia, di Filipina, dimanapun juga itu, yang pernah gue tahu tuh di Filipina tuh petinju mencoba masuk ke kancah politik, sempat mau tumbang, tapi untung kemudian dia sadar dan dia balik lagi jadi petinju lagi gitu, dan dukungannya balik, untung bisa balik ya, jangan prestasi ya. Di Indonesia banyak kan artis udah benar-benar jadi artis tiba-tiba masuk kancah politik nyungsep semuanya. Nah, sekarang jadi kabur. Pertama ya, kebijakan KDM itu sudah berjalan, sudah terlihat hasilnya. Walaupun kalau misalnya pencapaian hasil itu dihitung 1 sampai 10, mungkin pencapaian hasilnya memang belum sempurna di 10, tapi begitu sudah di 7,5 atau 8. Kenapa gue bilang 7,5 atau 8? Ya memang anak yang udah bener belum tentu ujungnya bener ya, tergantung didikan orang tuanya lagi di rumah, nggak ada yang tahu. Tapi seenggaknya ini satu-satunya bukti yang udah pernah nyata, udah pernah dilakukan dan nyata itu hasilnya. Anak-anak yang keluar dari barak militer itu bangga, orang tuanya bangga. Walaupun bisa dibilang, ya kayak tadi gue bilang, kalau 1 sampai 10 mungkin sampai 8 gitu, karena ke 9 ke 10 nya nggak tahu nih, bisa yang itu bandel lagi atau kembali lagi ke sifat aslinya, bisa. Tapi intinya
yang gue agak terkritik untuk bikin konten ini adalah lu bisa-bisanya bilang bahwa nggak sesuai sama anak lah, masalahnya beda-beda lah. Iya, ya emang masalahnya beda-beda kan, udah jelas. Ada cewek yang suka minum apa, Amer ya, ada yang tawuran, ada yang mukul orang tuanya gara-gara dibangunin untuk sekolah, nggak bangun karena malamnya begadang terus sama Mobile Legends. Memang ada satu kebijakan KDM yang gue gak setuju karena gue gak tahu manfaatnya kemana. Vasektomi memang gue gak setuju. Mendingan bahas itu lah. Gue masih ada di pihak lo gitu untuk bahas masalah yang satu itu gitu. Cuman yang lain udahlah, ini udah jalan, udah kelihatan hasilnya gitu dibanding program-program yang lainnya. Kenapa sih lu nggak bisa dukung, atau lu mau tipe kalau orang yang mengkritik karena mau viral aja? Dong, at least do something buat daerah yang udah pilih lu. Guys, kalian tahu nggak indikator bahwa kalian berada di negara yang bobrok? Gue tunjukin kalau nggak tahu. Ini guys, indikator guys ya, orang yang kayak Pak KDM nih, Pak Deddy Mulyadi ya, yang sudah berjuang memperjuangkan rakyat ya, berjuang turun ke jalan dengan tulus ya. Ini masih aja ada orang yang coba untuk melaporkan, diduga menyalahgunakan wewenang. Bener-bener ya, orang baik kayak Pak KDM itu dilaporin. Tapi orang-orang yang sudah korupsi triliunan, miliaran, mereka bebas tuh. Lihat koruptor-koruptor yang tinggal di penjara Sukamiskin. Penjaranya mewah guys. Ya, mereka tidak dimiskinkan, uang rakyat habis dikorupsi, kemiskinan merajalela. Mau sampai kapan guys? Negeri ini bobrok guys. Orang-orang baik kayak Pak KDM dimusuhin, koruptor malah diayomi ya. Banyak pemerintah sekarang yang berbuat baik di daerahnya, tetapi banyak yang menghalang-halangi. Beda dengan Pak KDM, dihalangi, dikritik, atau berbagai macam, dia tidak peduli demi kesejahteraan masyarakatnya. Kawan-kawan, apabila nanti suatu saat nanti tiba masanya pemilihan presiden, kira-kira apakah Kang Deddy Mulyadi pantas jadi presiden? Tulis di kolom komentar kawan. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Itulah video-video kumpulan dari netizen ya. Saya tidak akan banyak penutupan di sini karena sedang hujan deras ya. Kedengeran kan hujan deras di sini. Dan maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.